Beberapa hari ini saya cari sepatu untuk anak saya. Anak saya yang pertama ternyata kakinya gede, baru kelas 3 SMP gitu ya, tapi ukuran kakinya udah 4, ukuran sepatunya udah 47 gitu ya. Nggak ada di toko, cari-cari di e-commerce, lihat-lihat pilihannya banyak banget ya. Dan ya itu tadi gitu, karena di offline nggak ketemu, terus habis itu ya udah deh, kita cari di e-commerce, kita scroll gitu ya. Terus habis itu ya banyak yang bagus, ada lagi yang lebih murah, ada dan sebagainya. Tapi setelah scroll beberapa halaman, ujung-ujungnya nggak beli gitu ya. Saya nggak beli. Kenapa? Karena saya ngerasa jangan-jangan ini salah nih gitu ya. Walaupun kalau nggak punya opsi juga salah gitu, nggak punya opsi kita salah, tapi ternyata kebanyakan opsi pun salah gitu ya. Jadi sehari ini kita mau ngomongin less is more gitu ya, bahwa seringkali kebanyakan pilihan itu salah. Saya yakin udah banyak yang tahu, tapi nggak begitu secara ajak ngerti kenapa seringkali kebanyakan pilihan itu salah. Makanya itu kita mau bahas hari ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa video ini adalah potongan dari buku saya Brain and Brand, bisa didapetin di Tokopedia sama Shopee, linknya ada di bawah. Yang kedua adalah pertanyaan, usulan, komentar soal apapun, usulan termasuk mau bahas apa, taruh di komentar, nanti saya balas, saya pertimbangkan. Yang ketiga, minta supportnya teman-teman untuk share video ini ke LinkedIn dan ke Instagram teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ketika kita berbisnis, kita selalu pengen punya keunggulan gitu ya. Keunggulannya macam-macam, fitur untuk kita ngasih reason to buy gitu, tapi bentuknya macam-macam, mau paling murah, paling bagus, paling lengkap. Ini yang paling banyak gitu ya. Nah, hari ini kita ngomongin soal paling lengkap. Yang nawarin paling lengkap itu ada yang karena nggak clear market yang dituju mana, sehingga udah kita tawarin aja semua gitu kan. Jadi apa aja ada, siapa aja bisa kesini, dan kita bisa sediain apapun pilihannya kan, kurang lebih gitu. Harapannya narik lebih banyak orang, dan orang ngerasa aman dan nyaman karena apa aja ada deh, tenang aja kalau di kesana mah apa aja ada gitu ya. Nah, apa selalu berhasil? Yes, dalam beberapa kesempatan berhasil gitu ya. Tapi ada juga resikonya, termasuk nggak beli. Kayak tadi waktu saya cari sepatu anak saya gitu ya, pilihannya banyak, tapi terus habis itu ujung-ujungnya saya nggak beli gitu ya. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Yang pertama adalah karena choice overload. Choice overload ini adalah fenomena di mana ketika pilihan terlalu banyak sehingga kita bingung gitu ya. Kayak tadi waktu saya cari sepatu di e-commerce itu ya, pilihannya kebanyakan dan otak kita itu tidak seperti komputer yang bisa secara matematis, secara sistematis itu membuat scorecard. Si ini plusnya ini, negatifnya ini gitu. Jadi kita bisa melakukan itu, otak kita, tapi tidak dalam banyak pilihan. Ketika banyak pilihan, otak kita kebingungan karena otak kita cuma bisa mengingat 5 plus minus 2, artinya 7 plus minus 2, artinya cuma dari 5 sampai 9 hal dalam satu waktu. Nah, masalahnya kalau pilihannya aja udah 5 nah, setiap pilihan itu habis itu kan ada variabel di bawahnya, harga, model, apa. Nah, kali berapa, sehingga itu udah lebih dari itu tadi, lebih dari batasan kita, sehingga otak nggak bisa mencerna secara sistematis, kecuali kita tulisin. Tapi nggak banyak dari kita yang mau nulisin kurang lebih gitu, sehingga kita bingung gitu kan. Nah, ketika udah bingung, masuklah kita ke fase namanya anticipated regret. Anticipated regret ini gini, intinya adalah kita kan selalu mau sesuatu yang terbaik, makanya kita butuh pilihan. Kalau pilihannya satu, kita takut salah, jangan ntar ada yang lebih bagus, ada yang lebih murah, ada yang lebih apa, dan makanya kita selalu butuh pembanding gitu ya. Tapi begitu dikasih pilihan banyak, sama juga kita takut salah. Karena apa? Karena otak tadi nggak mampu mencerna dengan sistematis, sehingga nanti kalau diputusin ini salah gitu, nanti itu salah. Nah, berpikir bahwa nanti salah itu adalah anticipated regret gitu ya. Jadi kita mengantisipasi duluan penyesalan kita yang akan terjadi mungkin nanti, dan belum tentu terjadi gitu ya. Ketika kita memutuskan ini, kita nggak punya gambarannya mana yang lebih akurat, jadi itu habis itu nanti ini nanti itu gitu ya. Nah, akhirnya kita pun memilih untuk nggak memilih gitu ya, dan daripada salah milih, udah deh mendingan nggak usah pilih. Kita lihat leader ya, leader pun kan juga gitu ya. Jadi leader itu salah satu kemampuan yang dicari adalah keberanian untuk ambil keputusan, dan makanya nggak sedikit leader yang memilih nggak ngambil keputusan gitu. Karena apa? Karena kalau sambil keputusan bisa dibilangin, kamu salah keputusannya, ada risiko salah. Kalau dia nggak ngambil, itu ya sudah gitu ya, seolah-olah dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban terhadap keputusan yang salah, walaupun habis itu
diuber lagi, ya lu nggak berani putusin gimana gitu kan, diomelin juga gitu. Jadi ini satu bukti bahwa ngambil keputusan itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Nah, contoh apa? Kita lihat di restoran, kita lihat banyak restoran ya, kayak contoh apa? Ducking deh, saya sebut brandnya. Ducking itu, waduh, bukunya, menunya tebel banget gitu, mungkin sampai nggak tahu 30-50 halaman kali ya. Tapi dari sana, dugaan saya ya, kalau di restoran-restoran saya nggak tahu yang Ducking ya, tapi yang lain itu yang terjual tuh itu aja. Ada Paretonya, 20% menu itu punya kontribusi terhadap revenue 80%. Atau bahkan 10% menu itu punya kontribusi ke 65% revenue gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita pegang itu nggak perlu sebanyak itu gitu. Sisanya tuh jarang dipesan. Dan ketika punya opsi banyak ini, itu ada biaya dan resiko. Pertama, stoknya akan lebih bervariasi. Kita harus lebih banyak punya stok macam-macam barang yang rawan kadaluarsa. Terus habis itu kalau kadaluarsa akhirnya cuma jadi cost gitu ya, nggak menghasilkan. Butuh storage juga, which itu cost juga gitu ya. Dan ketika akhirnya orang milih, butuh waktu lebih lama untuk milih gitu. Jadi kalau misalnya menunya nggak banyak, mungkin dalam waktu semenit 2 menit orang udah order ini gitu. Tapi ketika menunya banyak, orang butuh sampai 5 menit sampai 10 menit untuk milih. Akhirnya turnovernya di 1 jam yang efektif ini jadi lebih sedikit pembelinya gitu ya. Nah, kita ngelihat beberapa contoh yang sukses ya, kayak iPhone kita tahu dari pertama dikeluarin mereka cuma punya 1 tipe, terus ditambahin jadi 2 tipe, terus sekarang ada beberapa tipe tapi tetap tidak terlalu banyak. Maka dari itu iPhone ini kalau dilihat dari jangan lihat dari total revenue perusahaan ya, tapi dari total sales per modelnya, iPhone itu salah satu yang paling baik. Yang kedua adalah dari total profit perusahaan, ini juga paling hebat gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya banyak dead stock gitu ya. Semuanya barang-barang yang fast moving, yang muter terus gitu. Sementara kalau kita punya banyak pilihan, ya memang ada yang benar-benar jualannya bagus gitu, tapi ada barang-barang yang ini jadi dead stock, terus akhirnya jadi biaya dan akan menggerus profit yang dihasilkan oleh yang memang penjualannya bagus. Terus kita juga lihat ada roti boy dulu ya. Tadinya menunya cuma 1 gitu, penjualannya banyak, sekarang ada 3-4 gitu ya. Tapi tetap juga Paretonya berlaku gitu ya. Yang laku itu aja, tapi 3-4 juga masih oke lah ya, ketimbang pilihannya terlalu banyak. Indomaret pun juga sama, Indomaret, Alfamart ya. Dulu itu kan eranya hypermarket untuk ini ya. Jadi jualannya tuh serba apapun ada gitu. Tapi itu tadi costnya tinggi, assortmentnya lengkap, butuh space gitu kan, ada dead stocknya juga gitu. Padahal semua itu biaya. Nah, Indomaret sama Alfamart sekarang berkembang pesat sampai outletnya puluhan ribu, sementara hypermarket turun. Salah satunya karena itu, karena costnya tinggi, akhirnya nggak kompetitif secara pricing gitu. Terus ujung-ujungnya akhirnya ya sudah, orang ya pada akhirnya ya udah deh belinya itu lagi kok, Pareto juga gitu kan. Akhirnya ya kenapa Indomaret dan Alfamart sukses, karena dia nyediain yang penting-penting aja, yang fast moving, sisanya ya udahlah boleh ambil di tempat lain gitu, tapi yang sering dibeli itu tersedia di tempat mereka. Nah, jadi gimana gitu kan, kita kali ini gimana? Yang pertama, jumlah jumlah pilihan tuh baiknya dalam jumlah yang orang bisa putuskan dalam 1 ronde gitu ya. Oh, kalau ini misalnya 2 gitu, 2 tuh kan gampang, kita tinggal ini apa itu, udah 1 ronde. Tapi kalau misalnya kita ambil 10 pilihan, kita nggak bisa putusin dalam 1 ronde gitu kan. Mau yang mana dulu ya, ini sama ini mendingan ini gitu kan. Oke, kita terus habis itu babak pertama kita kerucutin jadi 5 dari 10. Dari 5 ada babak kedua lagi, terus habis itu. Nah, kalau itu yang bikin akhirnya jadi complicated gitu ya. Nah, kalau 3 gimana? 3 ini orang tidak menarik juga, karena orang tidak terjebak ke dikotomi A atau B gitu ya. Bisa A atau B atau C gitu. Jadi orang punya pegangan yang lebih enak dan masih bisa diproses dalam 1 ronde dan diputusin dengan mudah. Kalau 4 gimana? 4 udah mulai sulit gitu. Jadi kalau saya suggest maksimal 3. Begitu 4 orang udah mulai, karena variabelnya bukan mulai banyak, akhirnya jadi 2 ronde. Belum lagi kalau variabelnya saling silang gitu kan. Variabel A yang menang nomor 1, variabel B yang menang nomor 2, variabel C nomor 3, variabel D menang nomor 4. Wah, tambah kusut lagi. Jadi ribet. Nah, kalau 3 gimana? 3 itu kita bisa nerapin choice architecture sebenarnya gitu. Jadi rancang choice architecture ini adalah sama kayak arsitek. Arsitek itu kan mendesain rumah gitu ya. Choice architecture ini artinya mendesain pilihan supaya kita bisa ngerancang orang untuk memilih apa yang kita mau gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, biasanya opsi tengah gitu ya, kayak misalnya di Starbucks atau dimanapun gitu kan ada 3 opsi. Kalau settingnya default, tidak didorong untuk memilih yang paling tinggi atau yang paling rendah, itu biasanya yang terjual yang tengah gitu. Kenapa? Karena memang orang biasanya
Kalau yang mahal mikir, aduh nanti kelebihan, yang gede, oh nanti kelebihan. Kalau yang kecil, nanti kurang gitu. Jadi tengah tuh opsi yang aman. Orang itu tadi balik lagi, orang punya rasa khawatir terus habis itu, oh yang ini aja deh gitu ya. Terus habis itu kalau pilihannya banyak tuh gimana sih gitu kan? Kalau memang ya gimana, kita pilihannya udah keburu banyak, terus apa yang bisa dilakukan? Pertama adalah buat leveling structure gitu. Leveling structure tuh gimana ya? Contoh gini, bikin supaya pilihan-pilihan ini bisa dikelompokkan ke grup-grup besar dulu sebelum ke grup kecil. Jangan sekaligus dicampur jadi satu. Kita bisa belajar dari restoran. Restoran itu kalau lihat menunya itu di grouping by type. Pertama ada appetizer satu halaman, ada main course satu halaman, ada dessert satu halaman, ada minuman satu halaman misalnya, atau berapa halaman pun gitu. Tapi jadi orang bisa nentuin, oh ya udah appetizer dulu deh, yuk kita pilih gitu ya. Atau ada juga yang by cuisine-nya dari mana sih, Asian kah, Western kah, lokal kah atau apa. Atau bisa by bahannya, nih bahan lauk berdasarkan bahannya ayam, oh yang ini seafood, oh yang ini sapi, oh yang ini sayur. Jadi kita bisa ngelakuin tahap pertamanya konsumen dari grup yang gede dulu. Oh kita ambil yang ayam pilih dulu yang mana, dapat satu pilihan. Terus habis itu apa ya, dapat satu pilihan. Nah jadi orang bisa nentuinnya lebih terstruktur dan ada leveling sehingga lebih mudah, nggak dalam satu round kegabrek jadi satu gitu ya. Nah yang kedua adalah kita bisa melakukan nudge gitu. Nudge itu ngedorong orang untuk memilih sesuatu gitu, kasih kode, kasih ini loh yang menarik ya. Kalau di resto itu ada chef recommendation, ada bestseller, ada ini vegan atau ini spicy atau ini apapun itulah, low carb dan lain sebagainya lah. Jadi ini bisa dilakukan. Jadi intinya adalah pilihan ini penting karena kita selalu pengen punya pilihan. Tapi ketika pilihan kebanyakan, hati-hati, orang bisa jadi distract, orang jadi bingung, kelebihan karena nggak bisa diproses dalam satu waktu karena keterbatasan otak manusia. Akhirnya tuh habis itu jadi bingung, wah ini mau gimana ya dan lain sebagainya. Nah itu yang harus hati-hati ketika udah kebanyakan, dibikin beberapa layer supaya milihnya juga enak. Yang kedua adalah di nudge aja, oh yang ini nih oke, yang ini oke. Jadi pilihan banyak tapi ada rekomendasi sehingga enak. Tapi kalau udah pilihan banyak nggak ada rekomendasi, plain semua aja sama satu layer, aduh pusing. Dan itu bahaya banget buat bisnis kita gitu.